Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 87. Sesampainya di rumah, Rehan membuka pintu mobil dan menggendong Anissa masuk ke dalam rumah. "Tuan, Nonisa kenapa?" tanya Biruni panik saat melihat Anissa berada dalam gendongan Rehan. "Aku nggak apa-apa kok, Bi." "Bukan Rehan, tapi Anissa sendiri yang menjawabnya. Dia hanya kelelahan, kami naik ke kamar dulu, Bi," ujar Rehan. "Bibi buatkan bubur atau sup ya, Tuan, buat makan Non Anissa," ujar Biruni. "Tidak usah, buatkan saja teh hangat, kamu sudah makan." "Kami sudah makan," ujar Rehan. Biruni menurut, dia pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat pesanan tuannya. Sedangkan Rehan membawa istrinya masuk ke dalam kamar dan membaringkannya di atas ranjang dengan sangat hati-hati. "Aku ada meeting sore ini, tapi aku nggak bisa ninggalin kamu dalam kondisi seperti ini," ujar Rehan. "Mas Rehan ke kantor saja, aku nggak apa-apa kok," ujar Anissa. "Kamu yakin kalau aku tinggal?" tanya Rehan. "Ya mas, aku nggak apa-apa kok," jawab Anissa. "Tapi aku nggak tega ninggalin kamu. Aku batilin saja meetingnya," ujar Rehan. "Jangan mas, pergilah ke kantor. Ada Biruni yang menemaniku di rumah," ujar Anissa. "Tapi kamu yakin?" tanya Rehan memastikan. "Ya mas sayang, aku nggak apa-apa, pergilah," ucap Anissa. "Apa? Tadi kamu bilang apa?" tanya Rehan. "Apanya yang apa?" Anissa balik bertanya. "Tadi kamu bilang apa? Kamu panggil aku apa?" tanya Rehan lagi. "Aku panggil Mas, kenapa?" tanya Anissa. Setelah itu, "Aku kurang dengar," ujarnya lagi. "Aku nggak apa-apa Mas, pergi saja gitu doang," ujar Anissa. "Nggak, kata yang kamu ucapkan setelah kata Mas itu apa?" tanya Rehan memastikan. "Sayang," ucap Anissa lirih. "Yes, akhirnya istriku memanggil aku sayang." "Makasih sayang." Rehan mengecup seluruh wajah istrinya bertubi-tubi. "Is mas, apaan sih? Udah sana berangkat, nanti terlambat," ujar Anissa sembari mendorong tubuh suaminya agar menjauh. "Aku batalin saja meetingnya, biar aku yang menemanimu di kamar seharian," ujar Rehan. "Gak boleh mas, Rey harus berangkat kerja," ujar Anissa. "Please, biarkan aku di sini ya," pinta Rehan dengan memasang muka kelasnya. "Haha mas, kamu lucu kalau pasang muka memelas gitu," ucap Anissa sembari tertawa. "Jadi gimana, boleh kan?" pinta Rehan. Gak boleh, pergi sana, nanti juga ketemu lagi," ujar Anissa yang langsung menghentikan tawanya. "Ya sudahlah, aku pergi, tapi aku pengen dengar ucapanmu tadi sekali lagi," ujar Rehan. "Sayang," ucap Anissa. Kecupannya mana?" ujar Rehan sembari mendekatkan wajahnya pada wajah Anissa. Anissa langsung mengecupkan bibir Rehan sekilas, lalu menutup wajahnya dengan bantal yang ada di sampingnya, agar Rehan tidak melihat pipinya yang mulai memerah karena malu. "Kenapa ditutupin bantal?" tanya Rehan. "Gak apa-apa, udah sana berangkat," ujar Anissa. "Ya udah, aku berangkat ke kantor, tapi kamu harus janji jangan pergi kemana-mana dan hubungi aku jika ada sesuatu yang terjadi. Panggil Bibi kalau butuh apa-apa," ujar Rehan. "Ya, aku nggak akan kemana-mana, mas tenang aja," ucap Anissa yang masih menutup wajahnya dengan bantal. Rehan menarik napas panjang dan mengembuskannya secara kasar. Berat rasanya untuk meninggalkan sang istri dengan keadaan yang masih sakit karena ulahnya. Namun apalah daya, dia harus segera ke kantor untuk melakukan pertemuan dengan kliennya. "Ya sudah, aku berangkat dulu, hati-hati di rumah, pamit Rehan." Anissa tidak menjawab, dia terlalu malu untuk membuka bantal penutup wajahnya itu. Di depan kamar, Rehan berpapasan dengan Bibi yang membawa teh hangat untuk Anissa. "Bi, saya titip Anissa, tolong jangan biarkan dia keluar dari rumah. Dan kalau ada apa-apa segera hubungi saya," titah Rehan. "Baik tuan," ujar Biruni. Rehan melangkah menuruni anak tangga dan keluar dari rumah. Dengan perasaan yang kurang enak, Rehan melajukan mobilnya di antara keramaian kota. Entah apa yang akan terjadi, tapi yang jelas seperti ada sesuatu yang buruk yang menimpa istrinya. Itu yang membuat dia tidak tega meninggalkan istrinya berada di rumah walaupun ada Bibi yang menemaninya. Di sisi lain, Bibi masuk ke dalam kamar setelah mendapat izin dari Anissa.
Non, ini teh hangatnya, ujar Biruni. Makasih Bi, letakkan di meja saja, ujar Anissa. Nonisa beneran gak apa-apa, tanya Biruni. Anissa meletakkan ponsel yang sedang dipegangnya dan menatap ke arah Bibi. Nisa gak apa-apa kok Bi, Bibi tenang saja, ujar Anissa sembari tersenyum. Bagaimana kalau Bibi panggilkan tukang urut buat ngurut Non? Siapa tahu lelah yang Non rasakan akan hilang setelah diurut, usul Bibi. Anissa tersenyum senang melihat perhatian Biruni padanya. Gak usah Bi, istirahat sebentar juga akan baikan, ucap Anissa lembut. Ya sudah, kalau begitu Bibi lanjut kerja dulu Non. Kalau Non butuh sesuatu panggil saja Bibi, ujar Biruni. Ya Bi, makasih banyak ya Bi, ujar Anissa. Selepas kepergian Biruni, Anissa meraih ponselnya dan berniat untuk menelpon sahabatnya. Namun sebelum Nisa menekan tombol panggil, Cindy sudah menghubunginya terlebih dahulu. Dia pun langsung menekan tombol hijau yang ada di layar ponselnya. Ya halo, sapa Anissa. Kamu gak kuliah? Atau lagi gak ada kelas? Tanya Cindy. Aku izin gak maksusin. Seluruh badanku terasa sakit semua. Jadi Mas Ray gak ngizinin aku buat masuk hari ini, ujar Anissa. Kamu sakit? Ya udah, nanti aku ke rumah ya. Boleh kan? Tanya Cindy. Aku nggak apa-apa, mungkin kecapean karena semalam kan habis ada acara ulang tahun perusahaan Mas Rehan, ujar Anissa berbohong. Oh iya, aku lupa. Ya sudah, pokoknya setelah menyelesaikan kelasku aku langsung ke rumahmu. Kamu mau aku bawakan apa? Tanya Cindy. Gak usah bawa-bawa, di sini udah banyak makanan kok, ujar Anissa. Oke, istirahatlah yang cukup, biar nanti kamu sudah sembuh saat aku ke sana, ucap Cindy. Ya, iya Sin. Ya udah, aku mau tidur lagi, masih ngantuk ini, ujar Anissa. Panggilan itu terputus, Anissa meletakkan ponselnya di atas nakas lalu mengambil teh hangat yang dibawa oleh Biruni. Dia meminumnya hingga setengah gelas lalu meletakkannya kembali ke atas meja. Baru saja terlelap beberapa menit, suara gaduh terdengar dari lantai bawah. Suara yang tidak asing di telinganya yang terus memanggil-manggil namanya. Anissa, Anissa, keluar kamu, teriak seseorang di lantai bawah. Siapa sih yang teriak-teriak di rumah orang? Bikin gak bisa tidur saja, gerutu Anissa. Anissa berusaha turun dari ranjangnya perlahan. Dengan menahan rasa sakit, Anissa berjalan keluar dari kamar. Di depan pintu kamar, Bibi baru datang dengan napas yang tergesa-gesa. Ada apa Bi? Siapa yang teriak-teriak? Tanya Anissa. Anu Non, itu ada ibu-ibu yang datang dan memaksa masuk ke rumah. Bibi juga belum pernah melihat orang itu di sini sebelumnya, ujar Biruni dengan nada yang ngos-ngosan. Bantu aku turun Bi, tita Anissa. Bibi menurut dan menuntun Anissa untuk menuruni anak tangga. Anissa, keluar kamu, wanita jalang. Anissa, keluar. Teriakan itu semakin kuat menggema di dalam rumah itu. Ibu, kenapa ibu berteriak-teriak? Dari mana ibu tahu alamat ini? Tanya Anissa kala melihat ibu mertuanya yang datang ke rumah. Di sini rupanya kamu bersembunyi, dasar wanita jalang. Pelet apa yang kamu berikan pada putraku? Rina menghampiri Anissa dan langsung menarik rambut panjangnya. Aduh, sakit Bu, rintih Anissa. Aku sudah memperingatkan kamu untuk menjauhi dari putraku. Kenapa kamu malah menikah dengan Rehan? Apa telingamu tuli? Bentak Rina. Anissa yang tubuhnya dalam keadaan lemah membuatnya tidak berdaya saat mendapatkan serangan dari mertuanya. Nyonya, tolong lepaskan tangan Nyonya. Nona kesakitan, ujar Biruni. Siapa kamu berani-berani ikut campur urusan saya? Gertak Rina. Saya ART di sini Nyonya. Tolong lepaskan tangan Nyonya. Biruni memohon. Hanya pembantu belagu. Lebih baik kamu pergi dari sini, jangan ikut campur urusanku dengan majikanmu ini, bentak Rina. Bibi masuk ke dalam saja Bi, tita Anissa dengan menahan sakit. Tapi Nona sedang sakit, gak mungkin Bibi meninggalkan Nona bersama orang jahat ini, ujar Biruni. Sudah gak apa-apa, Bibi masuk aja, Nisa gak mau Bibi kenapa-napa, tita Anissa. Dengan terpaksa Biruni masuk ke dalam rumah meninggalkan mereka berdua di ruangan tamu.
pelakor saja belagu, sok baik sama pembantu biar dikira malaikat gitu, bentak Rina. Bu, tolong lepasin tangan ibu, rambutku sakit, ujar Anissa. Jangan panggil saya dengan sebutan ibu, saya bukan ibumu, bentak Rina. Saya akan melepaskan tangan saya kalau kamu mau memenuhi permintaan saya, ujar Rina. Ya, Nisa bakal memenuhi permintaan ibu, tapi tolong lepaskan dulu tangan ibu, ucap Anissa memohon. Rina melepaskan tangannya dengan sedikit mendorong Anissa sampai Anissa terhuyung dan hampir terjatuh. Untung saja dia bisa menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke lantai. Dari sini dan tinggalkan Rehan, titah Rina. Maaf, saya tidak bisa, ucap Anissa. Apa kamu bilang? Tanya Rina. Saya bilang saya tidak bisa, Bu. Kamu jangan main-main dengan saya. Tadi kamu bilang akan memenuhi syarat dari saya. Kenapa sekarang kamu bilang tidak bisa? Gertak Rina. Karena saya mencintai Mas Rehan, ucap Anissa. Rina kembali menghampiri Anissa dan mencengkeram wajah Anissa dengan kuat. Persetan dengan kata cinta, kamu harus cepatnya meninggalkan Rehan karena dia akan menikah dengan Michelle, gertak Rina. Anissa terdiam, bukan tidak bisa menjawab, namun cengkeraman tangan ibu mertuanya sangat kuat sehingga membuat dia sulit untuk membuka mulutnya. Apa kamu pikir Rehan benar-benar mencintaimu, ha? Dengar, selera putraku adalah wanita berkelas dan sepadan dengan kami, bukan wanita murahan sepertimu, bentak Rina. Anissa hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa bisa menanggapi ibu mertuanya dengan kata-kata. Asal kamu tahu, putraku Rehan hanya memanfaatkan kamu untuk kesenangan dan hasratnya semata, bukan untuk menemaninya seumur hidup. Suatu saat nanti putraku pasti akan meninggalkanmu setelah puas bermain denganmu. Jadi sebelum itu terjadi dan kamu semakin sakit hati, lebih baik kamu tinggalkan dia dari sekarang, titah Rina. Anissa terus menggeleng, tidak ingin mempercayai ucapan ibu mertuanya. Dia percaya suaminya tidak seperti yang ibu mertuanya katakan, namun di sisi lain dia berpikir bahwa tidak mungkin seorang ibu menjelekkan anaknya sendiri di depan orang lain. Jadi bagaimana? Tanya Rina. Maaf, saya tetap tidak akan meninggalkan suami saya, ucap Anissa setelah bisa terlepas dari tangan ibu mertuanya. Plak, satu tamparan mendatangkan di pipi putih Anissa. Dasar tidak tahu diri, apa yang kamu inginkan dari putraku? Apa sulitnya meninggalkan dia demi kenyamananmu? Bentak Rina. Anissa memegang pipinya yang terasa nyeri akibat tamparan keras itu. Tolong Bu, restui pernikahan kami. Akui saya sebagai menantumu, pinta Anissa lembut. Saya tidak akan pernah merestui hubungan kalian sampai kapanpun. Saya tidak sudi mempunyai menantu miskin seperti kamu, tegas Rina. Saya mohon restui hubungan kami. Saya janji akan menjadi menantu yang baik untuk ibu, ucap Anissa seraya bersimpuh di kaki ibu mertuanya. Saya bilang saya tidak akan pernah menerima kamu jadi menantuku. Rina membentak Anissa dan langsung menendang tubuh Anissa dengan keras. Tubuh Anissa langsung terhuyung ke belakang, membuat kepalanya terbentur ujung meja yang lancip. Seketika darah segar keluar dari pelipis Anissa. Darah itu mengalir terus-menerus tanpa henti, membuat Biruni yang berada di belakang pintu langsung keluar dengan tergopoh. Non, ya Tuhan, darahnya mengalir terus, kita ke rumah sakit sekarang ya Non, ujar Bibi panik. Halah, gitu saja panik sosokan. Jadi orang lemah biar semua orang merasa kasihan, ujar Rina dengan santainya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Nyonyanya sangat keterlaluan, Nonisa orang yang baik, dia tidak pantas diperlakukan seperti ini, ucap Biruni. Pembantu, jangan ikut campur urusan saya, yang menggajimu pasti putraku bukan wanita ini kan, jadi jangan macam-macam sama saya, bentak Rina. Tubuh Anissa semakin melemah karena darahnya terus-menerus keluar dari pelipis. Biruni berusaha membantu Anissa untuk duduk di sofa, namun dihalangi oleh Rina. Dengan kerasnya Rina menarik tangan Biruni agar menjauh dari Anissa. Jangan sekali-sekali kamu mencoba membantu dia, biarkan dia mati sekalian, ucap Rina tegas. Apa-apaan ini, Anissa? Rehan datang dengan tergesa-gesa dan betapa terkejutnya saat mendapati sang istri terkulai lemas dengan berlumur darah. Sayang, kamu kenapa? Kenapa bisa begini? Rehan merangkul tubuh istrinya dengan panik. Mama benar-benar keterlaluan, apa yang Mama lakukan dengan istriku? Bentak Rehan. Dia sendiri yang membenturkan kepalanya, Mama hanya memperingati dia agar pergi dari sini, ujar Rina.
Berani-beraninya Anda melukai istri saya tidak akan tinggal diam. Anda harus membayar semua ini, gertak Rehan pada ibunya. Rehan menggendong Anissa keluar dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit. Rey, dengerin mama dulu, Rey. Rina terus berteriak, memanggil Rehan namun tidak dihiraukannya. Ini pasti gara-gara kamu yang menghubungi Rehan kan? Bentak Rina. Bibi Runi hanya menunduk tanpa menjawab ucapan Rina. Rina langsung keluar dari rumah itu dan pergi menggunakan mobilnya. Sialan, kalau saja Rehan gak datang pasti wanita itu sudah mati, gerutu Rina. Rehan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesekali dia melirik ke arah istrinya yang semakin melemah. Sayang, bertahanlah, kita akan segera sampai ke rumah sakit. Bertahanlah, ucap Rehan sembari sesekali mengusap wajahnya dengan satu tangan. Nah, segitu dulu ya bab 87-nya. Makasih banyak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya yang baru bergabung. Makasih kakak, bye-bye.